Cerita diawali oleh seorang wanita di dalam mobil menunggu cowoknya. Ternyata cowoknya dilempar oleh seseorang yang gak dikenal. Muncul Gondoruo dan bawahannya mainin lampu mobil. Cewek yang panik bukannya naik mobil pergi, malah ngibrit lari keluar dari gedung parkiran. Gondoruo dan anak buahnya ngejar juga dengan berlari, bukannya pakai mobil. Terus kejar-kejaran sampai ke jalan tol, ganggu pengendara lain. Si Gondoruo kecapean ngejar cewek, larinya kenceng banget. Akhirnya dia nembak mengenai cewek itu. Ada seseorang pegawai restoran bekerja bernama AJ. Dengan tekun banyak pelanggan restoran yang puas dengan kinerjanya. Sampai bosnya seneng sama dia. Dia orang ramah dan lembut terhadap sesama. Dia juga selalu menghindari yang namanya kekerasan. Lalu ia bilang ke bosnya ingin libur berdoa karena ada hari keagamaan. Melihat track recordnya, bos yang baik hati ini memperbolehkannya. Di tempat lain ada orang yang mirip AJ bernama Fishy. Bertemu dengan temannya bernama Musa yang doyan makan. Ngajak jalan-jalan. Saat Musa asik digonceng, kuenya pada mental-mentalan ke bawah angin, terus dimakanin sama pengendara di belakangnya sampai habis. Ada adik curhat sama abangnya yang merupakan bos preman, kalau dia digebukin sampai bengep. Akhirnya bos preman itu datang ke bar dan ngobrak-ngabrik tempat itu. Dia bertanya tuh sama ke semua orang di situ siapa pelaku yang menggebuki adiknya. Di luar bar, anak buahnya nelpon kalau ada seseorang yang mengaku tahu pelakunya dengan syarat imbalan berupa uang. Akhirnya Fishy bertemu dengan bos preman itu, diperes tuh setiap informasi dari dia gitu. Akhirnya si bos preman itu ngasih duit ke dia. Akhirnya dikeluarin informasinya. Dia menceritakan kronologis pemukulan itu kepada si bos, lalu memperagakan adegan itu ke bos sampai nyusruk. Ternyata Fishy mengaku kalau dialah yang menghajar adiknya sampai babak belur. Setelah mengetahui hal itu, bos preman marah dan nyuruh anak buahnya menghajar Fishy. Terjadi keributan di dalam bar. Sebelum mulai ribut, aja joget-joget dulu, terus dia ngambil toothpick buat nusuk anak buah preman itu. Habis itu langsung dikasih sop buah tuh mulutnya biar kenyang. Disemprot sama sambal. Terus dia minum tuh, itu kan kayak jurus mabuk drunken master. Dia minum wine, langsung joget-joget. Terus orang-orang juga pada joget-joget. Terus ada orang dijambak rambutnya, dia ngepak-ngepak kayak burung terbang gitu. Langsung dihantem. Pertarungan ini terjadi sangat cepat yang membuat mereka langsung pada kabur-kabur. Tuh orang pada bertepuk tangan. Habis itu difoto deh. Seorang gadis clumsy bernama Kushi baru datang ke kantor. Saking clumsy-nya, hak sepatunya nyangkut membuatnya jatuh. Kantor menjadi kotor gara-gara bekas kakinya. Bosnya menyuruhnya keluar gara-gara pakaiannya penuh dengan lumpur. Di mall, Fishy dan Musa ingin berbelanja pakaian. Di saat yang bersamaan, Kushi juga datang, pengen belanja buat mengganti pakaian yang kotor. Pas Kushi pengen masuk ke kamar ganti, dia ngeliat Fishy lagi ganti celana dalam. Kelihatan. Kushi terkejut, akhirnya dia menutup lagi pintu kamar gantinya. Pas lagi bayar, Kushi memenangkan undian untuk menjadi pelanggan yang ke-50.000-nya. Fishy lewat, ternyata Kushi masih kebayang-bayang kejadian tadi. Wah, mungkin nya gede kali ya. Malam hari, khayalan Fishy akan Kushi diganggu sama Musa yang lagi ngorok. Habis itu kepalanya ditutup sama sarung bantal biar nggak berisik. Kushi buru-buru berangkat ke kantor gara-gara ia telat bangun tidur. Lalu ibunya memberikan helmnya yang ketinggalan. Pas di jalan, bensinnya habis. Saat dia lagi ngantri isi bensin, Kushi ingin pergi ke toilet, kebelet. Pas dia buka pintu toiletnya, ada Fishy di dalam lagi benerin celana. Kata Fishy, setiap aku lagi buka celana pasti ada aja cewek yang ngelihatnya. Kayaknya penggemarnya meningkat, dia bilang gitu. Pas di kantornya, Kushi menceritakan bahwa pangkatnya dinaikkan menjadi HRD. Mereka juga lagi ngomongin Fishy yang lagi cuman pakai celana dalam. Temen-temennya iri sama Kushi karena pengen ketemu sama Fishy juga. Ada seorang polisi intel bersama bawahannya lagi pengen nangkap penjahat. Keberadaan penjahat itu bersamaan AJ di dekatnya. Saat AJ mau keluar dari kedai itu, tiba-tiba mereka bersiap menembak. Wah, dikira AJ tuh yang mau ditembak. Ternyata yang ditembak itu adalah si Keli. AJ ternyata masuk ke WC lagi cuci tangan. Berita tersebar di mana-mana. Polisi itu naik pangkat jadi pembicaraan kaum fana kayak orang-orang ini. Kushi lagi bertanya sama Musa. Teman-teman Kushi mengintip. Oh, ini yang dibilang sama Kushi orangnya. Pas Musa masuk ke kontrakannya, langsung deh mereka merogok Musa sampai tak berdaya. Terus difoto-fotoin anunya. Di mall mereka tunjukin tuh fotonya ke Kushi. Kok kecil banget gitu. Terus Kushi jijik melihatnya. Dia bilang, siapa binatang ini? Musa yang lagi di sampingnya tersinggung. Terus pas temennya nge-slide terus saja di HP-nya sampai deh ada foto si Fishy. Terus kata si Kushi, ini yang ini orangnya nih. Terus mereka nanya gimana cara ketemuan sama orang ini gitu. Kushi juga bilang kalau dia menerima lamaran dari temennya yang ada di Amerika. Setelah semuanya berjalan dengan baik, dia akan pergi ke sana dalam tempo 4 hari ke depan. Dan dia juga harus mengubah peruntungannya demi masa depannya. Foto Fishy dimasukin ke Pacebook.
TikTok dan menjadi viral. Tetapi ada orang yang tidak suka dengan hal itu. Dia menelpon si Gondoruo kalau AJ ada di Mumbai. Padahal itu bukan si AJ, itu si Visi. Lalu si Gondoruo ngasih informasi ke bos besarnya, yaitu Nick Furukawa alias bos botak. Mendengar AJ ada di Mumbai, seorang cewek edan ngamuk terus mecahin kaca. Visi lagi makan panipuri, lalu Kushi datang. Dia menawarkan pekerjaan kepadanya sebagai debt collector dengan imbalan $5.000. Tetapi Visi malah nawar minta $20.000. Sebenarnya ini akal-akalan Kushi buat ngambil milik Visi. Akhirnya Visi memberitahukan kalau jam 10 datang ke kolam renang untuk bertemu dengannya. Hal yang tidak terduga terjadi saat Visi memakai baju diving buat berenang. Ini memungkinkan Kushi nggak bisa melorotin dia buat ngelihat anunya. Lalu ia mulai menghajar satu persatu daftar orang dalam list untuk dihajarnya. Setelah itu dia berhentiin bus hanya buat benerin tali sepatunya. Di kolam renang digebugin lagi tuh target berikutnya. Habis itu dia nari-nari kegirangan. Pas Visi lagi nyantai, dia ngelihat seorang anak yang gak sekolah. Lalu dia bertanya, kok kamu gak sekolah? Bapaknya bilang gini, ngadu, anak yang orang tuanya gak berpendidikan gak bakal diterima. Mendengar itu Visi ngamuk, langsung ngajak anak itu ke sekolah yang nolak dia. Terus bapaknya si kepala sekolah itu diculik sama Visi, lalu didudukin di depan mukanya. Terus ditanya tuh sama anak kecil itu tentang pertanyaan pelajaran. Si bapaknya si kepala sekolah bilang kalau dia gak tahu karena gak pernah sekolah. Nah, itu menjadi bukti kalau semua orang bisa jadi apa saja kalau sekolah setinggi mungkin terlepas dari pekerjaan atau pendidikan bapaknya. Anak itu juga berjanji kalau dia masuk sekolah ini, dia bakal belajar paling keras dan masuk paling pagi. Setelah itu si kepala sekolah itu terenyuh. Keesokan harinya anaknya bisa bersekolah. Ayahnya berterima kasih banyak tuh sama si Visi. Habis itu Kushi disuruh temannya acting. Dia akhirnya pura-pura pingsan. Visi mau panggil dokter, tapi Kushi pengen dibawa aja ke rumahnya. Visi akhirnya terpaksa menggendong Kushi. Melihat itu, misinya sukses, dapat perhatian dari Visi. Di rumahnya, Visi meletakkan Kushi di sofa. Lalu ia ingin membuatkannya kopi. Ia ingat apa yang dikatakan teman-temannya untuk memasukkan obat tidur ke dalam minuman. Lalu Kushi berpura-pura untuk meminta tambahan gula. Visi lalu menuruti keinginan. Dengan segera ia memasukkan obat itu ke dalam gelas Visi dan mengamati. Tiba-tiba Musha datang dan meminum gelas Kushi serta menukar posisinya. Pas cewek ini minum tiba-tiba kelayangan, terus mau pergi ke WC tuh, pingsan di sana. Kushi bangun udah ada di kamar dengan pakaian yang sudah terganti. Kushi berpikir, wah mungkin Visi udah mengganti pakaiannya. Wah ketahuan duluan deh kelihatan gue. Ternyata yang mengganti pakaiannya adalah tetangganya yang merupakan seorang ibu-ibu tua. Kata dia begini, Visi adalah orang yang ramah dan sopan. Sulit mendapatkan orang sebaik dan setulus dia, gitu katanya. Terus mikir tuh si Kushi, aduh salah gue, udah mau jahat sama dia gitu. Kushi ditelepon oleh orang tuanya karena keluarga dari Amerika sudah datang dan sudah menunggu selama 2 jam. Di kantor polisi, inspektur polisi yang terkenal tadi mendapat telepon untuk menangkap seorang buronan berbahaya. Di situ terdapat foto AJ dan melingkari kepalanya. Sebenarnya itu bukan foto AJ, itu foto si Visi waktu ngegebukin preman, tapi malah itu dikiranya si AJ gitu. Pas ada acara konser, mereka ngobrol. Kushi minta maaf saat dia memamerkan foto Visi ke teman-temannya. Visi pun tidak masalah dengan itu. Lalu ia bertanya, kapan Kushi berangkat ke Amerika? Kushi menjawab kalau ia batal pergi ke sana dikarenakan keberuntungannya sudah berubah. Dia sudah merasakan 5 hari bersama Visi membuatnya tak bisa melupakannya. Lalu Visi mengajak Kushi untuk menari. Akan tetapi acara konsernya diberhentikan oleh polisi secara mendadak. Om Klik lagi sibuk balas SMS dari istrinya yang ngamuk-ngamuk, tidak melihat Visi yang lagi lewat yang merupakan incaran polisi. Mereka berdua akhirnya jalan-jalan di Sudirman berduaan naik motor Supra. Mas Gondoruo datang ke Mumbai buat cari AJ. Dia ngomong sama ketua geng motor buat nyari AJ di seluk-beluk kota Mumbai. Akhirnya mereka tuh mulai tuh menyisir kota Mumbai, nyari-nyari terus bawa foto. Mana nih si AJ, nanya-nanya orang. Gerombolan preman tadi melihat Visi yang ternyata adalah AJ. Lalu mereka memukulnya dengan botol minuman sampai AJ terjatuh. Lalu ia digebukin sampai tak berdaya. Setelah itu preman-preman itu pada pergi. AJ yang tidak membalas lalu terbangun. Ia pergi dengan bajai ke arah rumah sakit. Terus si Visi datang sama Musha mengendarai motor, pengen beli panipuri. Si bos preman ngeliat Visi dah ganti baju aja tuh orang. Lalu si ade preman mau coba mukul kepala Visi pakai botol dari belakang, tapi ditahan sama si Visi. Visi memperingatkan kepada mereka jangan macam-macam sama dia, tapi si preman ngajak ribut lagi. Akhirnya semuanya dibantai sama dia sampai jatuh semuanya tuh. Visi mengambil botol minuman keras
yang ada di celana preman itu. Di depannya ada Kushi yang lagi merhatiin dia. Dia menagih janjinya agar tidak berkelahi dan minum-minum lagi. Kushi yang marah langsung melempar tepung ke wajah Visi. Secara tidak langsung, nyawa Visi diselamatkan karena banyaknya polisi bersenjata lengkap mencari AJ yang wajahnya mirip Visi. Lalu si preman lemes bilang ke polisi kalau ada yang habis ngegebukin mereka gitu. Polisi nanya, sama siapa kamu? Tuh sama yang digambar itu. Mendengar itu, para polisi segera mencari AJ, tapi nggak ketemu. Di rumah Visi, Kushi melihat Visi tidak pernah berubah. Maka dari itu, sebagai kekasihnya, dia juga mau ikut minum-minum supaya serasi. Visi kasihan melihat Kushi. Akhirnya dia berjanji kalau dia nggak akan minum-minum lagi. Setelah itu Visi nganterin Kushi sampai rumah. Ngeliat tuh rumahnya, wah gede banget. Bukan yang itu rumahnya. Diputer palanya. Iya. Saat lagi pulang naik motor, Visi tiba-tiba ditabrak sama mobil polisi. Lalu dia ditembakin sampai akhirnya dia lari terbirit-birit masuk ke rumah sakit. Seketika ia masuk ke dalam lift, lalu keluar aja dari lift. Para polisi sudah menunggunya dengan menodongkan senjata, lalu menggiringkan keluar. Aja diikat dan disiksa. Muncul si Gondoruo dan berjabat tangan dengan polisi itu yang ternyata adalah polisi korup untuk mendapatkan uang darinya. Lalu Aje melihat si Gondoruo murka mengingat apa yang telah dilakukan terhadap istrinya dulu. Lalu kekuatan yang sesungguhnya dari Aje keluar. Sekali tampol orang mental jauh banget. Terus Aje ngelepasin tuh ikatannya bikin anak buahnya terpental jauh. Semua orang di situ termasuk Gondoruo pada kaget. Langsung Aje menyerang dengan kekuatan penuhnya. Pada kaget tuh orang-orang. Inilah kekuatan Aje yang sebenarnya. Semua pada nyerang sampai mobil dihantamnya, orang pada ditendang-tendang, dipukul-pukulin, sampai dihajar. Ada satu orang di bawah kasihan banget itu, ditendang palanya. Pada kaget semuanya ngelihat kayak begitu hasilnya. Akhirnya aja terus menyerang sampai si Gondoruo kepalanya dipecahkan ke dalam kaca mobil. Habis itu dia kabur tuh, ditusuk jantungnya dengan pisau, kepalanya dihantam ke dalam tembok. Udah deh, si Gondoruo habis masa berlakunya. Visi melihat orang seperti kembaran yang memukuli banyak penjahat. Kata Musa, Visi sedang berhalusinasi karena sudah berhenti minum. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Musa melihat Aje sedang mengelap lukanya, lalu ia pingsan. Datang Visi, dia kira Aje melukai Musa, terus ia menyerangnya. Tapi Visi bukanlah lawannya. Semua serangan Visi dapat ditangkal oleh Aje. Setelah itu Aje meminta tolong sama Visi dan Musa untuk membantunya. Habis itu dia menceritakan kisah awal saat dulu dia masih bekerja sama Nick Fury KW yang bernama Xavier. Si Xavier ini adalah mafia terbesar di India yang mengoperasikan bisnisnya dari Bangkok, Thailand. Ceritanya bermula saat Xavier mengkremasi tangan kanan bos mafia lain yang bernama Nawab hidup-hidup. Sebagai gantinya Nawab menyandra adik Xavier yang bernama Marina. Lalu Xavier nelpon Aje yang lagi bersemedi di kelenteng bawa katana gerakan wushu. Pas adik Xavier mau tiba-tiba Aje datang buat lamatin. Aje datang tuh naik mobil ngancurin kaca. Dia ngambil katana terus bajunya robek. Anak buah Nawab semua pada nyerang, ditebas sama Aje, diserang sama dia semuanya. Marina ngeliatin terus nyerang banyak orang terus dilewatin sama dia. Habis itu nyerang pakai tongsis, nyerang pakai tongsis, dihajar semuanya. Sampai kaget si Nawab, kok nggak turun-turun yang ditebas sama dia. Sampai akhirnya pada kabur semuanya, udah pada ketakutan. Si Nawab ngeliat wajahnya si Aje tuh lagi ngamuk. Langsung dia seneng Marina habis Nawab diceramahin sama Aje tadi. Nawab yang kalah lalu diikat. Setelah itu Xavier menghabisinya. Terus adik Xavier bernama Marina itu ngabisin anak buahnya yang gak becus saat dirinya diculik sama Nawab 3 tahun yang lalu. Dengan cara menendangnya satu persatu dari puncak gedung sampai jatuh ke bawah, ngerusakin mobil orang yang lagi diparkir. Terus Marina sama abangnya nanya tuh, siapa tadi yang nyelamatin saya ya? Hebat bener. Lalu Xavier menjawab, itu namanya Aje alias Action Jackson. Lalu langsung dia cewek itu suka dan tergila-gila sama Aje. Tapi ternyata si Aje udah punya tunangan namanya Anusa. Lebih cakep tuh daripada si Marina. Dan Aje bener-bener suka tuh sama si Doi. Tergila-gila dah Aje sama si Anusa nih.
Marina manggil AJ buat nemuin dia di hotel. Lagi berenang tuh. Dia bilang kalau dia suka banget sama AJ. Gagah perkasa gitu. Dia curhat tuh. Doi tipikal cewek yang sulit suka sama sesuatu. Tapi kalau dia udah suka, dia harus memilikinya. Doi suka sama AJ karena tampan dan kuat serta perkasa. Wah, cocok banget buat pendamping hidupnya. Tapi AJ gak suka sama Doi dikarenakan ia tidak tertarik. Terus diceburin deh sampai basah kuyup. Tapi Marina tetap suka sama AJ dan berjanji bakal ngejar-ngejar dia sampai setiap cewek cantik yang mendekati AJ pasti dihabisinya. Mau siapapun tuh orangnya. Walaupun ibunya sendiri tetap dihajar sama Marina. AJ adalah tangan kanan Xavier yang paling garang. Dia itu Algojo Mafia yang paling jago di antara yang lainnya. Dia berdarah dingin dan gak segan untuk menghabisi lawan bisnisnya tanpa ampun. Pas AJ lagi jalan sama Anushka di mall, Marina ngelihat mereka berduaan lagi mesra-mesraan. Langsung deh Marina gak terima akan hal itu. Sampai-sampai dia berdiri di atas gedung petir menyambar. Maka dari itu dia mengutus si Gondorwo buat ngabisin Anushka. Anushka berlari masuk ke dalam mall dan bersembunyi. Lalu nelpon aja kalau ada yang mengejarnya. Lalu si AJ tahu siapa biang keladinya. Yang gue bingung nih, si Gondrong bebas ngapa-ngapain di mana-mana. Sesuka dia, nggak ada yang bisa nangkep dia gitu. Bawa pistol sesuka hati, nembak orang, terserah di mana aja nggak apa-apa gitu, nggak logis banget. Habis itu AJ datang ke tempat Marina yang lagi terus nelpon Nick Fury KW ngancem kalau dia ngapa-ngapain Anushka maka dia akan ngelakuin hal yang sama ke Marina gitu. Habis itu Anushka dibebaskan, dibiarin pergi soalnya bosnya nyuruh. Habis itu AJ datang ke hadapan Xavier dengan membawa Anushka yang dia perkenalkan sebagai istrinya. Xavier nggak masalah kalau dia menikah dengan istrinya, tapi nikahin juga Marina gitu. Jadikan dia sebagai istrinya juga. Dia nggak keberatan kalau dipoligami. Lalu AJ menolak tawaran itu mentah-mentah. Xavier kesal dengan penolakan itu. Dia memanggil anak buahnya buat ngepung AJ. Tapi AJ nggak bodoh. Dia punya rencana untuk memasang bom di kaki Marina dengan tujuan agar Xavier nggak macem-macem sama dia. Setelah AJ dan istrinya menjauh sejauh 25 km, bom itu nggak akan aktif dengan sendirinya, katanya begitu. Habis itu Bang Xavier nggak bisa tuh berbuat macem-macem. Akhirnya membiarkan AJ pergi bersama istrinya. Marina yang stres mendatangi abangnya. Dia nadinya sebagai ancaman. Kalau nggak penuhi permintaan gue nikah sama AJ, lebih gue bundir aja deh dengan menyayat nadinya. Terus abangnya shock melihat itu. Dia berjanji bakal bawa AJ ke sisi Marina. AJ dan Anushka pergi menjauh ke Swiss buat bersembunyi dan menyendiri. Pas mereka mau dinner, kalung Anushka ketinggalan. Lalu AJ pengen ngambilin buatnya dan membiarkan Anushka sendirian. AJ pergi sendirian ke kamar hotelnya untuk mengambil kalung Anushka. Pas dia masuk ke dalam mobilnya di parkiran, ada orang gebuk Anushka sampai dia terjatuh. Terus si Gondorwo datang ngejar-ngejar dia. Terjadi tuh adegan kejar-kejaran sama ngumpet-ngumpetan. Sampai akhirnya Anushka berlari dan bersembunyi di dalam tong sampah. Dia mencoba telepon AJ, tapi AJ-nya lagi budeg, marah fokus nyari kalung. Anushka akhirnya ketahuan sama si Gondorwo. Terus disiksa tuh dia, dipukulin sampai nggak berdaya, sambil divideoin buat jadi tontonan Marina dan abangnya. Habis itu dia menusuk Anushka di punggungnya sampai dia tak berdaya. Pas aja jalan di parkiran, yang ngelihat tangan Anushka kayak lagi main petak umpet gitu, sampai nyengir-nyengir gitu. Aduh, romantis banget. Lalu pas dipegang, tunangan itu sudah dalam keadaan tidak berdaya. Melihat jari jemarinya yang masih bergerak, AJ buru-buru bawa Anushka ke rumah sakit. Setelah itu Anushka dibawa ke India untuk pengobatan lebih lanjut. Istrinya mengalami luka dalam yang serius. Oleh karenanya, ia membawa istrinya ke dokter spesialis di Pune. Setelah 5 bulan pengobatan dan 3 kali operasi, dia harus menjalani operasi besar di Mumbai. Dan sekarang gawatnya, Xavier dan anak buahnya tahu kalau dia ada di Mumbai gara-gara si Vishy. AJ meminta tolong sama Vishy untuk pergi ke Bangkok menggantikannya. Dengan begitu mereka akan tenang. Sampai keadaan Anushka membaik, AJ akan segera menggantikannya dan dia siap memberikan apapun yang Vishy inginkan. Setelah itu di rumah sakit, dokter menguatkan AJ untuk terus mendampingi istrinya saat operasinya berlangsung.
berlangsung selama 7 kali 24 jam. Setelah itu Ajay menemui istrinya. Anushka bilang, kamu harus berjanji untuk menyelamatkan bayinya yang berada di kandungan kalau sewaktu-waktu ia tidak selamat, gitu katanya. Tapi si Ajay menguatkan Anushka untuk tidak berpikir seperti itu. Ia harus terus optimis kalau dua-duanya pasti selamat. Mendengar itu Vishy menjadi terenyuh dan terbuka hatinya untuk membantu Ajay. Lalu Ajay mendatangi kepala polisi korup itu untuk berbicara dengan Xavier. Ajay bilang kalau dia akan menghentikan permusuhan ini dan datang untuk menikahi Marina. Mendengar itu Xavier nyengir, kegirangan. Vishy yang lagi berkemas buat ke Bangkok gantiin Ajay sementara waktu. Musa memohon tidak mau ikut ke sana karena takut mati. Oleh karena itu ia mau mutusin persahabatannya dengan Vishy. Pas dia mau minggat dari situ dengan ngebawa bajunya, ternyata bajunya udah dimasukin ke koper Vishy. Tandanya Musa harus ikut sama dia ke Bangkok. Pas sampai di Bangkok, Musa bilang dia nggak menyangka kalau Bangkok adalah tempat pemakamannya dia. Terus anak buah Xavier, si pirang geblek penjilat Ajay, datang terus sungkem, lalu mengajaknya ke mansion milik Xavier yang ada di Bangkok. Pas baru turun dari mobil mereka, terdengar suara tembakan. Waduh, baru juga turun dah. Seolah-olah kalau salah-salah sedikit, mereka yang bakal kena sasaran. Mati gue. Xavier menunggu kedatangan Ajay dengan gembira dan mereka saling berpelukan. Setelah itu Xavier membuka kacamatanya. Vishy dalam hatinya bilang gini, mak serem bener nih orang, sampai mau kencing di celana. Vishy ngomong ke Xavier untuk melupakan masa lalu dan menyongsong masa depan. Mendengar itu seneng banget si Xavier. Terus dia manggil adiknya buat turun. Melihat itu Vishy bilang, widih cakep bener gitu. Terus Marina senyum. Terus si Marina ngedeketin Vishy. Terus nyium sampai dalam banget, French kiss. Sampai dia bilang gini, itu bibir apa vacuum cleaner, nyedot banget. Terus Kusi datang ke rumah Vishy yang tidak ada di rumah. Terus dia melihat Vishy yang sebenarnya si Ajay kena masalah sama orang. Nah si Ajay ini nggak bales. Terus Kusi menampar orang itu. Dia bilang gini, kan dia udah minta maaf. Habis itu Kusi ngajak Ajay ke bajai yang dikiranya Vishy. Terus digandeng tangannya sama dia. Terus si Ajay nggak mau. Terus dia curhat sama teman-temannya kalau Vishy berubah jadi kayak gitu. Mungkin gara-gara dia suka melarang Vishy minum minuman keras dan berkelahi, makanya efek sampingnya mungkin begitu. Di mansion Xavier, Musa lagi main game pakai HP-nya si Vishy. Vishy yang berpakaian elok ngayal mau bercocok tanam sama Marina. Terus kata dia gini, ada latihan malam pertama nggak ya? Lalu ia dihadapkan dengan situasi di mana Vishy harus berhadapan dengan pembeli senjata ilegal. Vishy yang nggak ngerti apa-apa dibantu sama Ajay via komunikasi telepon untuk spesifikasi senjata model terbaru yang mau dijual. Seolah-olah dia tuh emang ahli di bidang senjata seperti Ajay sungguhan. Tapi apesnya baterainya habis gara-gara HP-nya dia mainin game terus sama Musa. Tampangnya kesel tuh sama Musa. Wah lu gue bantai kalau ada waktu gitu. Ajay mencoba buat kontak Vishy tapi nggak bisa karena HP-nya Vishy matot. Setelah ditanya tentang rute pengiriman sama salah satu orang yang ada di sana, otomatis Vishy nggak bisa jawab. Dia mikir keras apa yang harus dilakukan gitu. Dia putar otak. Akhirnya daripada ditanya terus, lebih baik didor aja langsung orang itu. Dibilangnya, wah ini Interpol nih, polisi lagi nyamar. Habis itu dia pergi. Terus si bule penjilat Ajay percaya aja, ini nih kalau katanya Ajay lagi diem pasti ada yang salah nih. Wah dasar pengkhianat, ayo tembak lagi dia. Akhirnya ditembakin tuh mayat itu sampai udah mayat jadi mayat dah. Terus si Vishy nelpon Ajay kalau dia sudah berhasil mengatasi situasinya. Di belakang ada Musa yang lagi ngagetin. Dikiranya mata-mata musuh, ternyata Musa. Di Mumbai, si polisi korup ngelihat Ajay. Dia penasaran tuh mau ngelihat lebih dekat lagi. Beneran Ajay atau bukan nih? Kayak kelihatannya tuh Ajay gitu. Langsung dia nelpon Xavier. Nah Vishy denger. Terus dia coba SMS Ajay. Ajay ngelihat tuh SMS dari Vishy. Langsung digiring si polisi korup itu ke gang kecil. Terus dibantainya dia di sana. Tapi apesnya Kusi ngeliat itu dan ngikutin Ajay sampai ke rumah sakit. Yang dia pikir itu Vishy. Melihat Ajay yang lagi menemani istrinya, Kusi cemburu. Dikira Vishy udah punya istri. Tapi abis itu cepat-cepat dijelasin sama Ajay biar nggak terjadi salah paham tentang apa yang terjadi sama dirinya dan Vishy. Setelah operasi berjalan lancar, anaknya dan istrinya pulang dengan selamat. Berita sudah menyebar luas kalau si polisi korup udah mati. Mayatnya ditemukan dengan luka khas seperti yang Ajay berikan. Contohnya seperti sayatan di wajah dan di
badan. Xavier langsung murka. Wah, ini pasti aja nih, nggak salah lagi nih. Terus Musa diinterogasi sama Marina, disiksa sampai dianya ngaku sama ngebocorin rahasianya. Terus Xavier nyari info ngapain aja di Mumbai. Habis itu ketahuan kalau istri AJ masih hidup dengan cara membayar anteknya buat nyari berkas file istri AJ di rumah sakit. Mereka mengutus anak buahnya untuk menculik istri beserta anaknya. Pas AJ pulang ke rumahnya, itu istri sama anaknya udah diculik. Terus si Marina menggunduli rambutnya dalam rangka ia bersungguh-sungguh mau menghabisi AJ dan istrinya. Di gudang, Marina menyiksa Nusa sampai babak belur. Tanda dia kalau dia tuh benci banget sama dia. Gedeg gitu. Terus Xavier nelpon AJ supaya datang dari Mumbai ke tempatnya dia yang ada di Bangkok. Ternyata yang ditelepon itu adalah Visi yang udah ada di Mumbai. AJ sudah datang ke Bangkok menggantikan dia tempo hari, dan sekarang dia udah mau ngacak-ngacak Xavier dan bawahannya. Akhirnya si AJ datang ngancurin kaca lagi, bawa samurai khasnya tuh. Orang pada nembak-nembakin, AJ nyerang-nyerang gitu, nembak-nembakin juga. Ada tukang masak yang kualinya gede ikut syuting tuh. Tuh nembak-nembak terus ngambil tembakan. Nani adegan 5 miliar, bikin adegan ini 5 miliar saking kerennya gitu. Pukul aja om, dia om. Nah dia dipukul, bajunya kebakaran. Dilihat istrinya tuh Anusa, langsung deh lempar jasnya, langsung dia ngamuk dan bersungguh-sungguh. Nah akhirnya lawan terakhirnya nih Marina sama si Xavier, final boss. Akhirnya terjadi pertarungan yang sangat seru. Marina coba so edgy, sosok nyerang. Akhirnya dihajar sama AJ sampai dia terpental masuk ke dalam kobaran api yang membuatnya tidak selamat. Si Xavier juga nyelamatin juga kayak nggak niat. Terus lihat kejadian itu, AJ cuma ngeliatin dari teropong tuh. Akhirnya mati kan, dia kebakar Marina. Terjadi pertempuran yang seperti pacaran ini antara AJ dengan Xavier. Akhirnya semuanya berakhir ketika AJ mencium Xavier. Bukan nampol malah nyium gitu. Anusa bangun nih berantem apa gitu loh. Akhirnya dibanting Xavier sampai ngebounce gitu. Akhirnya ditusuk sama AJ. Langsung ngap-ngapan, habis itu langsung jatuh. Setelah itu AJ menyelamatkan Anusa keluar dari pabrik yang sudah meledak itu. Dia ngeliat Anusa lalu dipeluknya, tanda ini sudah berakhir. Dia pikir aduh bayinya kemana, bayinya nggak selamat. Ternyata diselamatin sama si bule penjilat AJ. Katanya wah saya nggak tega nih nyakitin anak kecil, kata gitu. Dia gitu-gitu punya rasa kemanusiaan juga si bule penjilat AJ. Makanya dia nggak ditangkap polisi. Habis itu mereka hidup tenang dan damai. AJ pulang tuh ke Mumbai bersama istri dan bayinya. Beserta di situ ada Musa. Setelah itu mereka ngobrol bareng-bareng, bercanda, bersenda gurau gitu. Akhirnya mereka happy ending semuanya, dapat cewek masing-masing. Yang satu dapat cewek sama dapat anak, yang satu dapat teman sama dapat cewek. Ya, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa dukung channel ini terus walaupun channel ini nggak jelas gitu. Please mohon dukung. Ya, terima kasih kawan-kawan dan sampai jumpa kembali di film yang berbeda. See ya until next time.